Halo, assalamualaikum. Sesuai janji saya mau bikin tutorial downgrade non ABS Xmax. Uh, Yuk, simak detailnya. Saya jelasin satu persatu. Saya masih pakai sensor 3 pin. Ini saya pakai masih punya Yamaha juga. Uh, saya juga pakai tambahan bracket ya, jadi nggak mengganggu atau merusak shockbreaker aslinya. Jadi tujuannya supaya nanti kalau mau di standarin lagi kondisinya masih utuh ya, masih rapih gitu. Terus perhatiin juga jarak speed sensor ke rotornya ini, ke rotornya perhatiin jaraknya. Cari jarak ideal sama kayak jarak speed sensor standarnya, kira-kira 1 maksimal 2 mili. Terus lagi kalau memang nggak dapat sinyal, dicari titik yang paling ideal. Jadi berapa sih sinyalnya bisa kebaca di speedometer. Nah, kemarin ada beberapa orang, ada 3 orang kalau nggak salah, japri, katanya nggak berhasil. Setelah dicek, ternyata jarak speed sensor ke rotor itu kurang pas. Jadi dicari paling dapatnya di mana gitu. Kemarin saya sempet pasang juga pakai punya Honda. Jaraknya sih hampir sama lah. Makanya saran saya mendingan dicari ketemunya di berapa mili gitu jarak speed sensor ke rotor. Jadi masih sama 3 pin ini. Saya jelasin paling gampang ya buat nandain setrum yang mana sih, arus yang mana sih, terus sinyal keluar yang mana. Nah, di speed sensor ini ada baut bracket. Nah, baut bracket ini buat nandain setrum arus plus. Nah, situ yang tengah sinyal sama aja, yang kanan sini masa. Jadi tetap ya wajib yang positif itu dicari yang setelah keluar dari sekring untuk pengaman. Diambil dari sekring ABS aja, karena kan udah nggak dipakai juga sekring ABS, ada di box ABS, di box sekring. Udah jelas ya, yang sebelah kiri atau yang paling deket ke lubang baut bracket itu positif, tengah sinyal, yang paling kanan masa. Dan yang positif saya ambil coklat garis putih. Nah, ini dia coklat garis putih. Ngambil dari box sekring ABS solenoid, maaf nih 15 ampere yang ini. Nah, ini nomor 2. Terus masa saya ambil ke warna hitam. Nggak, di sini nggak dipakai nih. Ini ke warna hitam. Terus sinyalnya sendiri, sinyal speed saya masukin ke
putih polos yang ini, putih polos. Nah, kalau untuk sinyal TCS dari speed sensor polos tadi itu putih polos di jumper aja. Nah, jadi ini yang ke putih polos di jumper aja, di jumper masukin ke ini yang penting putih garis hitam nomor 1 ya, putih garis hitam nomor 1 ini putih garis hitam itu sinyal TCS. Putih garis hitam itu sinyal TCS. Terus nah, untuk matiin lampu ABS, jadi warnanya putih garis biru ke masa itu untuk matiin lampu ABS. Jadi nanti dibikin serapih mungkin supaya nggak berantakan kayak gini. Ini cuma untuk simulasi aja. Udah ya, jelas ya. Jadi sinyal speed warna putih, sinyal TCS warna putih hitam. Nah, untuk matiin ABS jadi biru putih, jumper aja ke masa. Dites aja. Nah, lampu ABS sudah mati, lampu TCS juga menyala saat kunci kontak aja. Saya coba putar dulu. Speedometer gerak. Nah, sekarang saya coba tes jalan. Udah ya, cukup jelas. Saya pikir itu nggak susah. Kemarin ada mekanik bengkel sekitar sini juga langsung belajar. Saya cuma kasih petunjuk warna kabel aja, langsung jadi karena menurut saya sih nggak susah sih, ini gampang aja. Nah, satu lagi, kabel saran saya dibikin serapih mungkin. Kalau bisa jangan terlalu merusak. Sebagian orang downgrade ABS tuh mungkin kendala di biaya ya, kadang nggak mau ganti ABS, tapi beberapa orang bilang nanti kemungkinan kalau udah punya rezeki mau diganti lagi ABS-nya. Jadi tetap dibikin ABS, kalau nggak merusakkan nanti nggak keluar biaya lagi gitu. Jadi dibikin yang rapi dan nggak terlalu merusak. Udah cukup jelas, segini aja videonya.
Semoga membantu. Kalau mau di subscribe, saya terima kasih banyak. Biar nanti saya bikin beberapa video lagi tentang ABS di Yamaha. Yamaha yang double disc brake ABS. Jadi maksudnya depan belakang, roda depan belakang itu ABS. Jadi yang sering ketemu masalah itu di tipe yang roda depan belakang ABS ya, beda sama Aerox, terus Lexi, Frigo, di Honda juga PCX. PCX itu ABS-nya itu roda depan aja, jadi belakang masih ngesot. Cenderung masih bahaya ya, masih bisa ngesot sama kayak Aerox. Cuma kalau Aerox kan tromol, mungkin ngesotnya nggak separah cakram. Tapi tergantung ke usernya ya. Kalau udah kepegang sih nggak sampai ngesot. Cuma kalau ngerem mendadak tetap masih ada ngesotnya. Jadi yang tipe ABS roda depan aja cenderung lebih awet. Jadi mekanisnya di modulnya sendiri sedikit lebih sederhana ya. Jadi selang remnya itu untuk ke roda depan aja. Bentuknya juga kalau dari fisik sih bentuknya juga lebih kecil nih. Terus motornya nggak sebesar ini, jadi motornya di dalam hidrolik sini. Nanti kapan-kapan saya bahas deh buat Aerox. Jadi lebih sederhana punya Aerox, punya PCX juga. Makanya lebih awet ya. Tipe Aerox, tipe PCX, tipe yang ABS-nya roda depan aja. Cukup sekian video dari saya kali ini. Nanti saya bikin video lagi masih tentang seputar ABS. Untuk kali ini semoga membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.